PKAT. Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi merupakan kegiatan pelayanan pemeriksaan anak yang terintegrasi dengan mengutamakan konsep preventif, di mana anak tidak hanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan saja, tetapi juga evaluasi penilaian tumbuh kembang, gizi, imunisasi, deteksi kekhawatiran orang tua, dan lingkungan pengasuhan anak. Perbedaan PKAT dengan pemeriksaan bayi biasa. Di antaranya, pada pemeriksaan bayi sebelum PKAT, pemeriksaan belum terintegrasi, sedangkan dalam pemeriksaan PKAT, pemeriksaan bayi sudah terintegrasi dan terjadwal sesuai usia bayi, yaitu usia 6-7 bulan. Dari konteks sasaran, jika pada pemeriksaan bayi sebelum PKAT, yaitu bayi datang ke pelayanan kesehatan seperti ingin memeriksakan kesehatannya karena sakit, ingin imunisasi, ingin melakukan penimbangan dan perkembangan. Dan dalam pemeriksaan bayi biasa, tidak ada penyuluhan kelompok dan konferensi. Sedangkan dalam pemeriksaan PKAT, terdapat penyuluhan kelompok sehingga orang tua bayi merasa lebih puas karena mendapatkan pengetahuan tentang perawatan dan stimulasi yang tepat pada bayinya. Tahapan PKAT 1. Registrasi. Penanggung jawab pada tahap ini yaitu kader terlatih. Dengan prosedur setelah mendapatkan undangan, bayi usia 6 bulan sampai 7 bulan datang ke puskesmas sesuai tanggal dengan membawa buku KIA. Registrasi pada lembar pemeriksaan medis dicatat pada tahap ini. 2. Prapenilaian atau pemeriksaan perkembangan. Penanggung jawab pada tahap ini yaitu tenaga kesehatan terlatih. Tenaga kesehatan melaksanakan prapenilaian dengan menggunakan buku KIA, formulir SDI DTK, yaitu formulir KPSP dan DDTK, dan lembar pemeriksaan medis. Prapenilaian pemeriksaan perkembangan dalam lembar pemeriksaan medis dicatat pada tahap ini. 3. Antropometri. Penanggung jawab pada tahap ini yaitu tenaga kesehatan terlatih. Pada pemeriksaan antropometri meliputi penimbangan berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan bayi, diukur tanpa menggunakan pakaian, kecuali pakaian dalam. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya masalah malnutrisi serta stunting. 4. Pemeriksaan klinis. Penanggung jawab pada tahap ini yaitu dokter spesialis anak dan dokter umum. Dokter spesialis anak atau dokter umum mengobservasi seluruh badan bayi secara detail dan memeriksa pertumbuhan dan perkembangan fisiknya berdasarkan SDI DTK untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan serta penyakit-penyakit lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter kemudian mengevaluasi hasil pemeriksaan klinis dengan menentukan tidak ada masalah, tindak lanjut atau rujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan khusus. 5. Bimbingan kelompok. Orang tua akan memperoleh pengetahuan tentang kesehatan bayi yang disesuaikan dengan usia bayi 6 bulan sampai 7 bulan. 6. Konseling perorangan. Sasaran utama konseling perorangan adalah ibu dan bayi yang dinilai membutuhkan konseling perorangan dan orang tua yang meminta konservasi. 7. Konferensi. Penanggung jawab pada tahap ini yaitu kepala puskesmas dengan semua tenaga kesehatan, petugas, dan kader yang terlibat dalam PKAT. Konferensi diharapkan dapat berfungsi untuk 1. Tempat berbagi informasi kasus terkait penyakit yang teridentifikasi selama PKAT. 2. Tempat berbagi dan mendiskusikan kasus yang sulit diputuskan oleh satu profesi atau individu. Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Novi, saya spesialis anak mewakili IDAI Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya mendampingi Puskesmas Kletek untuk mengadakan acara PKAT, yaitu pendampingan kesehatan anak terintegrasi pada bulan Agustus dan nanti di bulan September. PKAT itu adalah suatu program di mana kita di Puskesmas bisa menjaring bayi-bayi yang usia 6-7 bulan. Di situ kita akan melakukan pemeriksaan yang terintegrasi. Jadi mulai dari pemeriksaan fisik, mulai kita mengukur antropometrinya, kemudian perkembangannya kita ukur sehingga bayi itu akan terintegrasi apakah ada masalah atau tidak di kemudian harinya kita deteksi di awal. Halo ibu-ibu asik, jangan lupa ikuti PKAT di Puskesmas Kletek setiap Sabtu, minggu terakhir setiap bulannya di Puskesmas Kletek. Jangan lupa.